Mudah-mudahan ya Ahmed juga bisa menghadiri. Alhamdulillah bisa menemani Kak Sinti insya Allah. Baik, ini ya Pak. Baik, langsung saja kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Madzhab wa Manahij Tafsir Ibu Ade Nailul Huda, MA PhD, dan juga sekaligus teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali pada siang hari ini dalam mata kuliah eh, Manahij dan wa Madzhab Tafsir. Kita akan mempresentasikan insya Allah yakni tafsir ilmi kemenak. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih semangat, akan terus semangat sampai nanti sesi akhir ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan di sini kami dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, terus nanti disambung juga dilanjut oleh Bapak Ustadz Wafa Fadli dan juga Ustadz Ahmed Muhammad Kamali. Yang pertama, kita akan mengenal dari biografi LPMQ di bagian 1, yaitu biografi LPMQ. Nanti ada subbabnya, yakni ada definisinya. Selanjutnya ada sejarah, susunan organisasi, lalu tugas dan fungsi, dan juga tim penyusun dari LPMQ itu sendiri. Nah, baik, yang pertama di sini ada profil Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Apa sih? Apa itu Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau yang disingkat dengan LPMQ? Jadi LPMQ adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran kini dipimpin oleh seorang kepala lajnah atau disingkatnya sebagai Kalajnah yang sejak dari 3 Januari 2023 dijabat oleh Bapak Haji Abdul Aziz Sidki MAG. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sejarah. Sebagai wujud perhatian pemerintah untuk menjamin kesucian teks Al-Quran dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Al-Quran, maka pada tahun 1957 dibentuk suatu lembaga kepanitiaan yang bertugas mentasi itu maksudnya memeriksa atau mengoreksi setiap mushaf Al-Quran yang akan dicetak di Indonesia dan nanti yang akan diedarkan juga kepada masyarakat Indonesia. Lalu lembaga tersebut diberi nama Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau yang disingkat dengan LPMQ. Namun keberadaan lembaga ini tidak muncul dalam struktur tersendiri dan hanya merupakan semacam panitia ad hoc. Lembaga tersebut menjadi bagian dari Puslitbang Lektur Keagamaan. Bahkan dalam PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama, eh, Departemen Agama nomenklatur lajnah tidak disebut sama sekali, meskipun tugasnya terurai dalam tugas pokok dan fungsi tupoksi. Padahal lajnah mengemban tugas yang berat dan penting dengan volume dan cangkupan pekerjaan yang luas, serta tanggung jawab yang besar karena terkait dengan kajian dan pemeliharaan kitab suci Al-Quran. Jadi pada intinya eh, sejarah eh, apa nih dibangunnya LPMQ ini awalnya itu lajnah LPMQ ini berdiri dengan baru apa nih berdasarkan kepanitiaan atau ad hoc gitu teman-teman sekalian. Jadi belum belum sebagai instansi yang resmi. Kalau misalkan sekarang itu kan sudah berdiri sendiri sebagai instansi yang resmi gitu. Selanjutnya di sini ada tugas-tugas lajnah semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan. Pada tahun 1982 keluar Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1982 yang isinya antara lain menyebut tugas-tugas lajnah pentasih. Yang pertama, meneliti dan menjaga mushaf Al-Quran, rekaman bacaan Al-Quran, terjemahan dan tafsir Al-Quran secara preventif dan represif. Yang kedua,
mempelajari dan meneliti keberadaan mushaf Al-Quran, Al-Quran untuk tunanetra atau Al-Quran Braille, eh, bacaan Al-Quran dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia. Terus yang ketiga, menyetop peredaran mushaf Al-Quran yang belum ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Berikutnya di sini ada susunan organisasi. Susunan organisasi sepanjang perjalanan Lajnah sejak pertama kali didirikan pada tahun 1957 telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Adapun mereka yang pernah menduduki jabatan ketua atau sebagai kepala Lajnah, di sini ada yang pertama Haji Abu Bakar Aceh dari tahun 1957 sampai 1960. Ada yang kedua dilanjutkan oleh Haji Ghazali Thalib, Haji Ghazali Thaib pada tahun 1960 sampai 1963. Lalu Haji Mas'udin Nur 1964 sampai 1966. Lalu selanjutnya teman-teman bisa dibaca sendiri nanti sampai sekarang ini yaitu yaitu di diemban oleh Haji Abdul Aziz Sidki MAG dari Januari 2023 sampai sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada tugas dan fungsi Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Jadi tugas-tugas Lajnah dari tahun 2007 itu masih sebatas mentasi Al-Quran dengan segala macam produknya. Namun belakangan ini tugas-tugas Lajnah menjadi semakin luas. Sehubungan dengan itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas di bidang pentasihan dan pengkajian Al-Quran, maka keluarlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Nah, sejak keluarnya PMA tersebut, organisasi dan tata kerja Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran turut berubah sesuai dengan tugas dan fungsi Lajnah dalam diktum tersebut. Nah, sehingga organisasi ini mencangkup tiga bagian, yaitu yang pertama ada bidang pentasihan, yang kedua ada bidang pengkajian Al-Quran, dan yang ketiga ada bidang bait Al-Quran dan dokumentasi. Khusus pengelolaan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2007 tentang pencabutan Keputusan Menteri Agama Nomor E50 Tahun 2002 tentang susunan personalia pengelolaan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah. Sejak keluarnya PMA ini, tugas pengelola Bait Al-Quran dan Museum Al-Quran di bawah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Saat ini, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran berlokasi menempati gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang diresmikan pada tanggal 20 April 1997 oleh Presiden RI pada waktu itu Soeharto. Dan saat ini Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran menempati gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang diresmikan pada tanggal 20 April 1997 oleh Presiden RI waktu itu Soeharto. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 20.013 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 20.402 meter persegi. Arsitek pembangunan gedung ini adalah Insinyur Ahmad Nu'man. Gedung ini terdiri atas 4 lantai yang masing-masing berfungsi sebagai masjid, ada main hall, museum shop, dan ruang pameran lantai 1, ruang pamer dan audiovisual lantai 2. Selanjutnya ada perkantoran dan ruang perpustakaan di lantai 3 dan juga ruang seminar di lantai 4. Nah, jadi bisa disingkat tugas dari LPMP itu yang adalah menyelenggarakan pentasihan, selanjutnya pengkajian dan juga penerbitan Al-Quran berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bidang Litbang dan Diklat. Terus fungsi dari LPMP itu sendiri yang pertama perumusan visi misi dan kebijakan di bidang pentasihan, pengkajian dan penerbitan Al-Quran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pentasihan, pengkajian dan penerbitan Al-Quran. Yang ketiga, perumusan kebijakan dan perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan bait Al-Quran dan dokumentasi. Terus penerbitan surat tanda tasih dan juga surat izin beredar Al-Quran dan sosialisasi dan pelaporan hasil-hasil kegiatan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Selanjutnya di sini ada tim penyusun. Adapun pengarang atau penyusun karya ini adalah kumpulan pakar dan ahli dari gabungan anggota Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran dan bidang litbang
dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga, lalu ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan juga ada Observatorium Bosca Institut Teknologi Bandung. Nah, para penyusun terbagi menjadi dua kelompok pakar. Yang pertama, yakni ada kelompok syar'i atau yang dibahasakan penyusun dengan tim syar'i, dan kelompok kedua ini adalah kelompok kauni atau tim kauni. Nah, tim syar'i adalah mereka yang menguasai persoalan kebahasaan Al-Qur'an dan lain-lain yang terkait dengan penafsiran seperti asbabun nuzul, munasabatul ayat, riwayat-riwayat dalam penafsiran dan juga ilmu-ilmu Islam lainnya. Habis itu, setelah itu, sedangkan ilmu kauni terdiri dari para pakar yang menguasai persoalan-persoalan saintifik seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lainnya. Dan ini beberapa anggota tim syar'i seperti Dr. Haji Ahsin Sakho Muhammad, eh, ada juga Prof. Dr. Haji Shibli Syarjaya, terus ada Prof. Dr. Hamdani Anwar, terus Dr. Haji Muhlis Muhammad Hanafi, terus Prof. Dr. Haji Darwis Hude, terus juga ada Prof. Dr. Rosihon Anwar, Profesor Dr. Quraisy Shihab, terus juga ada Profesor Haji Muhammad atau Muzar MA. Nah, terus selanjutnya ada pun di antara anggota tim Kauni ini seperti Profesor Dr. Haji Umar Anggrajani Jeni, terus abis itu Dr. Muhammad Kamil Tajudin, selanjutnya ada Dr. Haji Heri Harjono, Dr. Haji Muhammad Hisham, Dr. Thomas Jamaluddin, Profesor Dr. Ari Budiman, Profesor Sawan Hadi, Dr. Haji Mujir Raharto, Dr. Haji Sumanto Imam Kasani, Dr. Humam Rozi Sahil, Dr. Ahmad Rahman Juwansyah, Dr. Ali Akbar, Dr. Andes Endang, Jempaka Sari. Nah, baik, selanjutnya akan kita paparkan di sini ada bagian kedua tafsir ilmi Kemenak yang akan disampaikan oleh Ustadz Wafa. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Kak Cindy, dan yang kami hormati Ibu Ade Ilhuda, teman-teman semuanya. Kami akan membacakan eh, pembahasan selanjutnya. Itu yang pertama tentang definisi tafsir ilmi. Tafsir ilmi, jika dilihat secara etimologi, terbentuk dari susunan dua kata, yaitu tafsir dan ilmi. Tafsir merupakan bentuk masdar dari lafadz fassara yufassiru tafsiran, yang artinya menerangkan, menjelaskan, menafsirkan. Sementara jika sementara kata ilmu secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui atau memahami. Kata ilmi merupakan penisbatan dari lafadz al-ilm yang akhirnya diberi tambahan huruf ya, sehingga artinya berhubungan dengan suatu ilmu. Kata ilmu dan berbagai bentuk perubahannya kerap digunakan dalam Al-Quran dengan arti ilmu, pengetahuan atau sains. Selain itu, kata al-ilmu juga digunakan untuk arti pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang tidak diwahyukan. Dengan demikian, tafsir ilmi secara bahasa berarti penjelasan atau perincian-perincian tentang ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Adapun secara terminologis, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama yang ahli dalam bidang ini, diantaranya Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun mendefinisikan tafsir ilmi sebagai corak penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah yang bertujuan untuk menggali teori-teori ilmiah dalam pemikiran filosofis dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu, Fahd Abdurrahman menjelaskan bahwa tafsir ilmi adalah suatu ijtihad mufassir yang berguna untuk menangkap hubungan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran dengan cara menggunakan
penemuan-penemuan ilmiah sebagai alat penafsiran yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir ilmi adalah suatu penafsiran yang menggunakan ilmu-ilmu atau teori sains dengan tujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran melalui ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya kita mengenal tafsir ilmi Kementerian Agama. Tafsir ilmi Kementerian Agama atau dalam bahasa Arab al-ilmu tafsir merupakan suatu proyek besar Kementerian Agama Republik Indonesia yang disusun atas kerjasama antara Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kemudian di antara para pakarnya berasal dari Lembaga eh, Penerbangan Antariksa Nasional, juga Observatorium Bosca Institut Teknologi Bandung yang telah dilakukan semenjak tahun 2009. Disusun dalam rangka penyempurnaan Al-Quran dan tafsirnya, guna menjelaskan ayat-ayat kauniyah yang disusun berdasarkan urutan mushaf. Para pakar yang terlibat merupakan mereka yang ahli dari berbagai latar belakang keilmuan akademik yang terbagi menjadi dua tim, yaitu tadi sudah dibahas ya, tim syar'i dan tim kauni. Tim syar'i terdiri dari mereka yang pakar dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran berkaitan dengan kebahasaan Al-Quran, asbabun nuzul, korelasi antara ayat dan lainnya, riwayat-riwayat dalam penafsiran, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Serta ilmu-ilmu keislaman lainnya yang merupakan lulusan perguruan tinggi terkemuka baik nasional maupun internasional seperti PTIG atau sekarang Universitas PTIG Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Al-Azhar Kairo, Universitas Islam Madinah dan lain-lain. Sementara tim kauni terdiri dari mereka yang pakar mengenai persoalan-persoalan saintifik baik fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi, dan lainnya yang notabene menempuh pendidikan tinggi di universitas dan perguruan tinggi terkemuka baik nasional seperti ITB maupun internasional seperti Universitas of Tokyo, Kyoto, California, dan seterusnya. Hmm. Karya ini membahas ayat-ayat yang telah mengisyaratkan kepada hal-hal bersifat sains dan mendalami serta menafsirkannya dengan melihat korelasi antara ayat dengan kenyataan ilmiah yang telah terbukti secara empiris. Tafsir ilmi mengandung berbagai tema berkenaan dengan sains, dari kehidupan alam semesta, mengenai penciptaannya, apa yang ada di dalamnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, hingga kepunahannya di hari kiamat. Pada setiap tahun, cetakan penerbitan beberapa sub judul atau tema yang kebanyakan berjumlah 3 jilid dengan judul masing-masing. Para penyusun pun mengalami sedikit perubahan setiap tahun penerbitannya, baik dengan bergabungnya peneliti baru maupun dengan berkurangnya sebagian peneliti. Selanjutnya tentang latar belakang penulisan tafsir. Di antara latar belakang yang mendorong para penyusun eh, menulis karya tafsir ini, di antaranya yaitu satu, dengan tujuan satu merealisasikan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 yang menyebut di antara fokus prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama ialah peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama. Maka berangkat dari hal ini, salah satu dari sarana realisasi tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama bagi umat Islam khususnya adalah dengan penyediaan Al-Quran
yang merupakan pedoman hidup yang selain mengandung ayat-ayat hukum, akidah, namun juga syarat akan isyarat-isyarat ilmiah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah ayat yang mengisyaratkan akan hal-hal ilmiah terbilang sangat banyak dan lebih banyak dibandingkan ayat-ayat hukum. Namun demikian, buku-buku yang membahas ayat-ayat ilmiah tersebut masih sangat jarang, melainkan yang mendominasi adalah tafsir-tafsir fikih. Maka dari itu, para penyusun tertarik untuk melakukan upaya konkret menjelaskan ayat-ayat tersebut, melihat pentingnya tema ini sebagai pentingnya ayat-ayat hukum. Karena Allah tidak membedakan perintahnya untuk memahami ayat-ayatnya baik hukum, muamalah, akhlak, maupun ayat-ayat ilmiah. Seluruhnya merupakan ayat Allah yang penting untuk dikaji. Dua, tafsir ilmi dapat menjadi ilmu kalam baru yang dapat memperteguh keimanan manusia modern, khususnya era ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Maka tafsir ilmi dapat menjadi model baru dalam mengenalkan Tuhan kepada akal manusia modern. Pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat yang mengandung isyarah ilmiah membawa urgensi tafsir ilmi yang wujud dalam bentuk apresiasi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bukti bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan. Empat, kehausan kaum muslimin atas sejumlah keingintahuan mereka mengenai pemahaman rasional terhadap wahyu yang terkait dengan fenomena kealaman yang mendorong penyusun untuk berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Lima, melihat sebagian besar atau mayoritas Muslim dalam pembacaannya terhadap Al-Quran dan kandungannya hanya mengerti kandungannya sebagai sumber keyakinan tauhid, petunjuk jalan yang benar dan akhlak yang mulia saja. Padahal dalam kenyataannya Al-Quran juga memberi panduan untuk bertanya dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan dunia sains. Bahkan ia dengan Iqra-nya telah memberikan nada dasar bagi pengembangan tradisi keilmuan. Maka berangkat dari hal ini, disusunlah kitab ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemahaman lebih dalam umat Islam pada isi kandungan Al-Quran dan tidak dimengerti hanya dalam ruang lingkup terbatas keyakinan, moral maupun kehidupan semata, namun dalam posisinya juga sebagai kitab yang syarat isyarat ilmiah. Selanjutnya tentang sistematika penulisan, berkenaan dengan sistematika penulisan kitab tafsir Kementerian Agama terdiri dari 19 jilid dengan tema yang berbeda-beda dengan memiliki sistematika sebagai berikut seperti di layar ya. Selanjutnya Kak. Hmm. Ya, kitab tafsir ilmi Kementerian Agama tersusun dari beberapa judul yang berkaitan dengan tema besar yang diangkat. Masing-masing judul dibuka dengan sambutan dan kata pengantar serta tercantum sebuah pengantar mengenai isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Ini yang menjadi kesamaan dari semua kitab tafsir ilmi Kementerian Agama. Kitab tafsir ini disusun dengan daftar isi yang berbeda-beda dari setiap tema besar, sementara jumlah bab yang dicantumkan dalam setiap tema bervariasi, mulai dari 4 bab sampai 8 bab, lalu dilanjutkan dengan pendahuluan yang berisi tentang berbagai persoalan inti yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, dengan disertakan konsep umum ayat yang membahas tentang permasalahan. Adapun sistematika pembahasan dalam kitab tafsir ilmi Kementerian Agama yang diambil dari sampel tema yang berbeda sebagai berikut, seperti yang digambar. Pada gambar di atas dapat diperhatikan bahwa sistematika penafsiran kitab tafsir ilmi Kementerian Agama dengan tema penciptaan jagat raya dimulai dari menyajikan ayat umum yang membahas tema tersebut, kemudian menyajikan penjelasan makna leksikal dari suatu leksem, kata dasar, yang diuraikan pada bagian samping setiap halaman utama. Berikutnya disampaikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas tema senada.
Bentuk penyajiannya adalah dengan menyebut ayat, lalu dijelaskan secara menyeluruh. Rubrik berikutnya adalah kajian astronomi, dan dalam hal ini karena tema besarnya adalah penciptaan jagat raya, maka rubrik ilmiah yang disajikan berupa kajian astronomi. Kemudian ditutup dengan pelajaran yang meringkas pesan besar dari keberadaan ayat-ayat yang bicara tentang penciptaan langit dan bumi. Sistematika berikutnya akan disajikan dengan tema lain, yaitu hewan dalam Al-Quran, seperti yang digambar. Pada gambar di atas dapat dinyatakan bahwa tema ini memiliki sistematika penyajian yang sedikit berbeda dengan tema penciptaan jagat raya sebelumnya, di mana pada tema hewan dalam Al-Quran di atas tidak disajikan penjelasan rubrik kosakata secara spesifik, melainkan langsung menjelaskan hewan ternak dan menyebutkan ayat. Meskipun pada ayat tersebut diklasifikasikan ayat-ayat yang mengandung term an'am sebagai makna dari hewan ternak. Setelah ayat-ayat diklasifikasikan, kemudian ditafsirkan sesuai dengan konteksnya dan ditutup penjelasan tafsirnya. Pada tema ini penjelasan tafsir terpusat pada satu rubrik, yaitu di awal, kemudian penyajian sains hadir pada subbab berikutnya. Sebagaimana di atas, yaitu peternakan di masa kini. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistematika penafsiran antara satu judul dengan judul lain berbeda-beda. Hanya perlu digarisbawahi bahwa perbedaan yang terjadi hanya pada cara menyajikannya saja, sementara sistematika penafsiran maudhu'i tetap dipertahankan sebagai syarat dari penyajian karya tafsir tematik. Eh, Metode penafsiran. Sebagai mana contoh di samping, langkah pertama yang ditempuh dalam tafsir ilmi Kementerian Agama adalah menentukan tema. Sebagaimana gambar di samping terdapat eh, tema hewan, kemudian difokuskan temanya menjadi judul, yakni burung. Selanjutnya dikumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema dengan eh, memiliki tema senada dan diidentifikasi yang relevan dengan pembahasan. Kemudian ayat-ayat tersebut diurutkan sesuai dengan masa turunnya. Jika memiliki asbabun nuzul, perlu disertakan dalam kitab tafsir ilmi Kementerian Agama. Ayat-ayat yang dijelaskan diurutkan sesuai masa turunnya, bukan sesuai urutan mushaf. Langkah berikutnya adalah menafsirkan ayat-ayat yang sudah terinventaris dengan penafsiran para ulama. Dalam hal ini, tafsir ilmi Kementerian Agama menggunakan perspektif penafsiran para ulama dan ilmuwan, karena waran tafsir yang menjadi fokus pembahasan adalah relasi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Ya, berikut adalah beberapa kutipan. Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis tafsir ilmi Kementerian Agama menggunakan metode tafsir maudhu'i dengan sistematika dan langkah-langkah yang diadaptasi dengan perspektif tafsir ilmi, sehingga dalam pembahasannya akan ditemukan kajian linguistik dan sains modern yang dominan dalam penafsirannya. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak, Baik, ya. terima kasih banyak Ustadz Wafa atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, pada bagian sub F akan dibaca oleh Ustadz Ahmed Kamali. Apakah sudah bergabung Ustadz? Di Zoom ada ya? Oh ya. Ya, iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Bismillah. Selanjutnya, oh, corak penafsiran. Dalam kitab tafsir ilmi Kementerian Agama yang disusun secara kolektif atas kerjasama antara Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Deklat Kementerian Agama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berikut adalah identifikasi corak penafsiran tafsir ilmi Kementerian Agama. Dalam gambar di samping, penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan penjelasan ilmu
pengetahuan, yakni ayat-ayat Al-Quran yang dihadirkan dalam kitab tafsir ilmi Kementerian Agama, dijelaskan melalui perspektif ilmu pengetahuan dan sains, sehingga penafsiran yang lahir adalah tafsir saintifik yang menguatkan penjelasan sisi ilmiah dari ayat-ayat Al-Quran. Secara sederhana, corak tafsir ilmi Kementerian Agama adalah tafsir ilmi. Hal ini pun uh, ditegaskan dalam penjelasan awal di seluruh tema dari kitab tafsir ilmi Kementerian Agama bahwa tafsir ini adalah tafsir ilmi. Penjelasan yang disampaikan adalah tafsir ilmi merupakan sebuah sebuah upaya untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat ilmiah yang ditinjau melalui perspektif ilmu pengetahuan modern. Tafsir ini membahas Tafsir ini membahas istilah-istilah ilmu pengetahuan dalam ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan ini mengaksakan bahwa tafsir ilmi Kementerian Agama merupakan kitab tafsir dengan corak sains tafsir ilmi. G. Sumber rujukan penafsiran berdasarkan pembacaan penulis terhadap kitab tafsir ilmi Kementerian Agama yang mengulas ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Penulis menyatakan bahwa kitab tersebut ditulis menggunakan sumber rasio BRI. Hal ini dapat terlihat melalui penalaran atas penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang dikutip. Meskipun dalam penafsirannya mengutip hadis-hadis, tetapi kutipan tersebut bersifat pelengkap saja, bukan sumber yang utama. Berikut adalah kutipan dari tafsir ilmi Kementerian Agama yang menunjukkan sumber penafsirnya menggunakan penalaran atau rasio BRI. Gambar penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan sumber rasio tentang matahari. Pada gambar tersebut dapat diperhatikan ketika menafsiri ayat tentang cahaya matahari. Penulis kitab tafsir ilmi Kementerian Agama menyajikan penafsiran melalui penalaran dengan menyatakan bahwa matahari adalah sumber energi terbesar. Bahkan minyak bumi dan panas bumi juga berasal dari matahari. Kemudian dijelaskan tentang matahari yang sudah terbentuk sejak 4,6 miliar tahun yang lalu dan memiliki suhu 6.000 derajat Celcius. Berikutnya tafsiran Quran yang menggunakan sumber rasio tercermin melalui pemaparan tentang kemunculan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Berikut penjelasannya. Nah, lanjut. Pada gambar di samping, penulis tafsir Kementerian Agama menjelaskan surat Al-Baqarah 164 dan Ar-Rum 19 dengan sumber penafsiran BRI. Hal ini dapat dinyatakan melalui penjelasannya yang
yang mengungkap makna ayat bahwa hanya Allah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan mati dari yang hidup. Kemudian menghidupkan yang mati. Penafsiran ayat tersebut uh, dipaparkan dengan menghadirkan proses terjadinya makhluk hidup di alam semesta dengan uh, penalaran dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa tafsir ilmi Kementerian Agama ditulis menggunakan sumber penalaran atau rasio bil-ra'i dalam mendekati pemaknaan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ciri dari sumber penafsiran bi-ar-ra'i adalah tafsir bir-ra'yi adalah menggunakan ijtihad penafsir dalam memakna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan uh, keahlian yang dimiliki penafsir, baik secara mandiri maupun kolektif. Terus, itu kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan pembacaan dan penilaian penulis terhadap kitab tafsir ilmu Kementerian Agama, ada beberapa kelebihan dan catatan terkait penulisan kitab tersebut. Satu, kitab tafsir ini merupakan kajian ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan melalui perspektif sains. Metode yang digunakan adalah metode tematik sehingga pembahasannya tepat sasaran. Tema ditentukan, kemudian ayat-ayat diklasifikasi dan ditafsirkan dengan corak sains. Dua, penafsiran sains dalam tafsir ilmi Kementerian Agama memadukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori sains modern yang menunjukkan bahwa Al-Quran dapat dikaji melalui perspektif ilmiah. Tiga, penyajian tafsirnya dipadankan dengan gambar-gambar hasil eksperimen ilmiah dan penjelasan pendukung yang memudahkan pembaca dalam memahami tafsir ilmi. Empat, ijtihad penafsiran dilakukan secara kolektif antara ulama dan ilmuwan di bidang sains sehingga terdapat koreksi untuk meminimalkan potensi kekeliruan pada substansi dan metodologi. Sementara kekurangan atau catatan dari kitab tafsir ilmu Kementerian Agama adalah sebagai berikut. Satu, terdapat penggunaan istilah dalam ilmu sains yang sukar dipahami oleh kalangan awam, seperti dalam tema makanan dan minuman. Dinyatakan glukosa terdapat dalam darah dan buah-buahan. Monomer sakarida amat mudah dibakar oleh tubuh.
sukrosa yang ada dalam gula tebu atau gula pasir dan laktosa yang ada dalam susu adalah disakarida. Sapi mengandung 4-5% laktosa, laktosa, sedangkan susu ibu antara 6 dan 8%. Pati 8% pati. Dakterin, dan gelokagin adalah uh, polisakarida. Kalimat ini sukar dipahami karena terdapat penyebutan istilah dalam ilmu sains tetapi tidak diberikan penjelasan atasnya. Dua, terdapat subbab yang mengulang dalam pembahasan tema lain yang ber, ber, berkaitan. Contoh dalam tema penciptaan jagat raya terdapat subbab penciptaan bumi dalam 2 masa halaman 8. Subbab yang sama terdapat dalam sebab yang sama akan tetapi dalam tema penciptaan bumi ayat yang digunakan lebih banyak, yaitu dimulai ayat 9 sampai 12 dengan penjelasan bahwa satu ayat yang uh, menerangkan bumi diciptakan dalam 2 masa dan ayat lain menyatakan 6 masa. Tidaklah uh, pertentangan secara sains, melainkan saling menjelaskan antara satu dengan lainnya. Pembahasan berulang ini membuat pembaca menangkap penggolongan pembahasan yang sama. Ya. Baik, Sudah. jazakumullah khairan Ustadz Ahmed Amin. Kamil. Amin wa iyyakum. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah selesai presentasi pada pemakalah kelompok 4 pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ya Ibu. Izin kepada teman-teman buat yang mau ada dipertanyakan atau menambahkan kami persilahkan. Mungkin kami buka 3 penanya dulu ya teman-teman. Kami persilahkan teman-teman. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam Kak. Iya silahkan Kak, boleh. Baik, tadi kan di makalah ada di materi tadi dijelaskan bahwa di tafsir ilmi Kemenak ini memadukan antara Al-Quran dengan teori sains modern begitu ya. Pertanyaan saya, jika tafsir ilmi Kemenak ini menggunakan teori sains modern tertentu, misalnya ketika menguraikan masalah tertentu atau sebab tertentu sebagai dasar penafsirannya, dan ternyata di kemudian hari atau di masa yang akan datang itu teori yang dipakai dalam menafsirkan ayat tersebut itu terbantahkan gitu dengan temuan misalnya teori ilmiah yang baru. Nah, jadi bagaimana menurut pemakalah terkait tentang kedudukan tafsir ilmi yang ada ini tadi, itu apakah masih bisa dianggap valid atau bagaimana begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Ustadz Mahalul. Kita tampung dulu ya pertanyaannya Kak. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin dipertanyakan, kami masih buka sesi pertanyaan ya.
Mbak Cindy mau nanya, gini pertanyaannya Mbak. Kita kan lagi bahas tafsir ilmi yang itu adalah dari Kementerian Agama ya, eh, negara kita gitu kan, kementerian atau departemen salah satu di negara kita gitu. Nah, karena tadi yang membahas juga teman kita dari negara lain, saya jadi ingin nanya nih, apakah proyek-proyek penafsiran seperti ini juga dilakukan di negara-negara lain begitu ya? Kayak sekarang Kemenak juga kan launching lagi ya, rame nih tafsir ekologi begitu kan. Nah, bagaimana ya kira-kira kalau di negara lain mungkin? Ya, gitu Mbak kira-kira Mbak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nikmah pertanyaannya ya. Kami tampung dulu ya Ibu. Mungkin satu lagi teman-teman.
Ya, sepertinya cukup itu dulu kali Kak ya. Oh iya, boleh Pak. Iya Pak. Baik, Gimana Pak Wafa? iya, saya Heeh. coba menjawab tadi ya yang ditanyakan oleh eh, teman-teman yang Iya Pak, boleh Pak. Silakan ini Pak. related ya. Mungkin Kak Sini nanti juga bisa Iya. bahkan. Yang pertama tadi pertanyaannya eh, ini ya terkait apa namanya? Sebentar. Sebentar. Jadi kayak bertanya apa namanya tentang kedudukan tafsir ilmi itu Pak. Kalau misalkan masalah di hari ini gitu, kemudian dihadapkan dengan masa yang akan datang, apakah status dari tafsir ilmi itu masih masih valid gitu, Pak? Ya, baik, baik, Iya. baik Kak. Terima kasih. Ya, sejauh saya ini ya mencoba membaca, memahami dari buku ini apa namanya karya tafsir ilmi dan tadi uraian yang juga telah kita eh, simak bersama. Memang kalau diperhatikan eh, adanya atau pengadaan tentang apa tafsir ilmi ini itu adalah bagian dari respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dulu kita sering mendengar istilah apa itu ya sesuatu hal yang kecil ketika kita memaknai sebuah kata atau kalimat zarroh itu kan kalau di pesantren dulu itu cukup sekecil biji sawi gitu ya, sayuran sawi. Terus akhirnya berubah menjadi eh, sesuatu yang kecil itu adalah atom. Ternyata atom itu dalam perkembangannya ada yang lebih kecil lagi. Eh, saya lupa itu apa yang lebih dari atom. Jadi karena sebenarnya eh, adanya mencoba melakukan tafsir ilmi, tadi kan memadukan ayat Al-Quran, hadis gitu ya, dan juga sains modern, maka seandainya pun mungkin saat ini ada hal-hal yang kejadian di manapun yang terkait dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan, akan tapi ya itu untuk saat ini dirasa memang dengan penelitian-penelitian para ahli itu ya, ya memang terkesan cocok logi ya kalau saya Tuh, perhatikan cocok logi. Akan tapi itulah mencoba bahwa juga tadi kan Al-Quran itu juga menjadi sebuah pegangan, sebuah pemahaman eh, sepanjang zaman seperti itu. Jadi seandainya pun nanti di penelitian selanjutnya tidak sama dengan sekarang, yaitu menjadikan sebuah yang objektif dalam artian ya penelitian yang ada itu terus berkembang. Jadi tidak saya pernah mendengar juga dari beberapa ulama termasuk Ustaz Quraisy yang menyampaikan bahwa terkait ilmu pengetahuan itu biasanya para mufasir itu yang relevan saat ini. Jadi yang relevan saat kan penelitian yang ada dan dengan itu tidak bisa mutlak benarannya. Akan tapi setidaknya kita apa namanya lebih lebih bisa memahami ayat Al-Quran. Ternyata kaitannya dengan ayat Al-Kauniyah tadi. Jadi apakah masih tetap valid? Valid di zamannya seperti itu. Ya, ketika nanti ada penelitian baru, ada keilmuan pengetahuan baru, ketika tidak sama, yaitu Al-Quran tetap suatu yang benar. Ya, cuma mungkin ketika
memadukan dengan penelitian yang ada, dengan hasil penelitian yang ada, ilmu pengetahuan yang ada, yaitu cocoknya untuk zaman sekarang. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Jadi bagaimanapun itu valid di zamannya, akan tapi yang tentunya itu akan itu karena sifatnya itu tadi bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada proyek di negara lain? Ya, saya belum mengetahui tadi ya. Saya coba dari info belum ketemu ya. Bisa jadi di negara-negara lain mungkin ada ya, karena sebenarnya di antara yang disampaikan para apa namanya ulama tafsir ilmi, eh, menafsirkan secara ilmi, di antaranya kalau nggak salah itu Syekh Jauhari ya, bahwa dengan melakukan penafsiran secara ilmi sebenarnya kan ingin menggugah para umat Islam bahwa agar tidak terus terfokus dengan hal-hal yang sifatnya selain ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itu akan menjadikan umat Islam lebih maju dalam berbagai hal. Seperti itu ya. Jadi sepertinya ada ya di negara lain. Karena kenyataannya ilmu pengetahuan itu, tapi saya belum tahu negara mana seperti apa. Ya itu sementara jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wafa atas jawabannya. Mungkin sedikit tambahan dari saya terkait dari pertanyaannya Ustadz Maharul Khairi tadi. Jadi mungkin kita perlu mengulas lagi yang pertama dari pengertian singkat dari tafsir ilmi ini gitu Kak. Kan tafsir ilmi adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan mengaitkan pada ilmu pengetahuan modern terutama pada sains gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu, bahkan seringkali mendahului penemuan ilmiah gitu. Terus yang kedua adalah kedudukan tafsir ilmi. Poin kedua adalah kedudukan tafsir ilmi dalam keilmuan tafsir. Tafsir ilmi itu bukan tafsir yang batil, tapi tafsir ilmi itu termasuk dari tafsir ijtihadi. Artinya hasil pemikiran manusia terhadap teks wahyu. Artinya maka itu tuh bisa, ia bisa benar, bisa juga salah, tergantung pada bukti ilmiah dan pendekatan yang digunakan. Nah, terus para ulama menempatkan tafsir ini sebagai upaya kontekstualisasi, bukan kebenaran yang mutlak. Nah, setelah itu, poin yang ketiga di sini adalah tadi pertanyaannya itu, kalau di masa depan tafsir ilmi itu terbantah, lalu bagaimana gitu kan? Nah, kalau penemuan sains yang dipakai untuk menafsirkan ayat ternyata keliru atau terbantahkan di masa depan, maka sebenarnya kebenaran Al-Quran itu tidak terbantahkan. Jadi Al-Quran itu tetap benar gitu, tidak terbantahkan. Yang gugur hanyalah penafsiran ilmiahnya, bukan ayatnya. Karena tafsir ilmi ini bersifat ijtihadin dan juga relatif. Maka ia tidak membatalkan validitas metode tafsir ilmi itu sendiri. Jadi, tafsir ilmi itu tetap valid sebagai pendekatan, tapi hasil tafsirnya bisa direvisi seiring perkembangan ilmu. Mungkin eh, itu tambahan dari saya. Bagaimana dengan tadi Ustadz siapa? Ustadz Mahalul Khairi dari penjelasan Pak Wafa dan saya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Pak Wafa juga terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah lumayan jelas. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, sama-sama Ustadz. Eh, Selanjutnya ini mungkin dari pertanyaan tadi siapa Ibu Nikmah ya. Mungkin saya mau coba menjawab, cuman mohon koreksiannya dari Ibu dosen dan juga teman-teman. Mungkin jawabannya ada, tapi lembaganya beda nama dan juga bentukannya tergantung dari negara itu masing-masing. Kalau misalkan di Indonesia kan apa namanya
lembaganya kan LPMQ atau Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Itu lembaga yang dibawa ke Kementerian Agama RI, tugasnya menstandarkan, mentashih, dan mengawasi penulisan mushaf Al-Quran, juga mengembangkan tafsir, terjemahan, dan kajian Al-Quran secara nasional. Termasuk tadi yang Bu Salsa bilang ada apa? Baru menerbitkan tafsir apa pun tadi tafsir ekologi ya, kalau nggak salah. Terus, nah itu dari apa namanya Betul, eh, baru terbitan launching baru kemarin gitu ya Pak. tafsir Ah. ekologi. Nah, untuk di luar negeri itu ada lembaga sejenisnya, fungsinya mirip, tapi struktur dan otoritasnya tergantung sistem keamanan dan pemerintahan di negara itu sendiri. Contohnya misalkan kalau misalkan di Arab Saudi itu adanya apa yang dibilangnya ini Kompleks Raja Fahad King Fahad Complex for the Printing of the Holy Quran. Jadi lembaga ini lembaga yang paling terkenal di dunia, fungsinya hampir mirip dengan LPMQ. Yang pertama mentashif mushaf Al-Quran, yang kedua mencetak dan menyebarkan mushaf resmi versi kerajaan, yang ketiga menyusun tafsir dan terjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa, yang keempat mengadakan penelitian tentang ilmu Al-Quran. Selanjutnya di sini ada di negara Mesir, Al-Azhar punya otoritas besar dalam hal tafsir dan ilmu Al-Quran. Mereka memiliki Majma Al-Buhus Al-Islamiyah atau lembaga riset Islam yang tugasnya itu memverifikasi penerbitan mushaf. Yang kedua, eh, Mesir memiliki Lajnah Al-Quran Al-Karim untuk tashih dan fatwa terkait mushaf serta tafsir. Jadi lumayan mirip dengan LPMQ dari sisi otoritas keilmuan dan juga keabsahan mushaf. Terus di sini juga ada contohnya di Mesir, di Turki maksudnya. Di Turki ada lembaga yang mengawasi penerbitan mushaf, tafsir, dan terjemahan. Mereka punya komisi ilmiah khusus yang memastikan mushaf yang beredar sesuai dengan riwayat qiraat dan juga dan yang sahih gitu. Terus kalau misalkan di Malaysia juga ada apa nih? Punya bahagian penyelidikan dan pembangunan Islam yang bertugas menilai mushaf, mentashih, dan menerbitkan Al-Quran di Malaysia. Sama halnya dengan Iran juga punya. Jadi lembaga seperti LPMQ itu ada di hampir semua negara Muslim besar. Cuma perbedaannya adalah pada namanya, terus struktur organisasi menyesuaikan sistem keagamaan dan pemerintahan, tapi fungsinya sama, yaitu menjaga keaslian teks Al-Quran dan mengembangkan kajian tafsir. Jadi mungkin itu jawabannya Bu Salsa. Oh iya, Masya Allah. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu Salsa. Baik, bagaimana teman-teman sekalian? Mungkin cukup pertanyaannya ya. Ya, alhamdulillah. Kalau cukup langsung Insya Allah cukup ya. kita dari balik ibu Baik, kita. baik Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu dosen Ibu Ade Nailul Huda. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk teman-teman yang bertugas hari ini. Ini Pak Ahmad Kamali ini apa Arabi? Kenapa kok Ya, nggak? ya, Oh ya, Assalamualaikum. dari mana? Dari Mesir. Masya Allah. Kenapa tidak ini apa tafsir Jawahir itu bagus? Apaan? Kenapa tidak bahas tafsir Jawahir? Tidak. Nanti nanti tambah maklumat untuk kita. Masya Allah. Tapi bahasa Indonesianya bagus ya. Ya, masih kurang lancar ya. Masya Allah, Masya Allah. Belum 100%. Oke, ya, ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk semuanya ya pada hari ini. Kayaknya udah cukup ya, udah cukup banyak tadi udah banyak dibahas. Paling saya pingin share apa ya? Yang pertama itu mungkin ini ada tadi ya ada pertanyaan beberapa tafsir ya. Ini ini bagus ini tafsir Al-Jawahir ya. Ini kalau ada Pak Ustadz Kemal ini mestinya nih tafsir Jawahir dibahas nih ya. Ini punya Tantowi Jauhari, beliau ini seorang ilmuwan ya, saintis. Nah, kita bisa lihat nih di dalam tafsirnya ini, jadi bukan hanya tafsir yang dibahas ya, tapi lihat ini ada lihat gambar-gambarnya juga banyak ini tuh, lihat gambar binatang ya. Nah, kemudian ada
apa namanya, ada ciri-ciri kurang besar ya. Tuh. Jadi ini akan berbeda sekali dengan tafsir lain yang jenisnya tidak ilmi ya. Nah, untuk Jawahir ini dia tetap dibahas. Kalau yang tafsir Kemenak itu kan dia sistemnya tematik ya. Jadi yang dibahas itu kan lebih ke apa namanya? Ya nggak ada ayat-ayatnya, tidak seperti tafsir ya, betul-betul tematik maudhu'i. Ada lagi mungkin yang terkenal itu Zaglul An-Najjar. Ini Masri kalau nggak salah ya, Mesir Zaglul An-Najjar. Ini booming sekitar tahun 2000-an ini. Zaglul An-Najjar ini banyaknya di YouTube. Atau kalau dulu itu tafsir ilmi itu mulai banyak dikenal orang itu ada satu tuh teman-teman, saya lupa namanya ya. Yang akhirnya kalau nggak salah itu ya apa, astagfirullah, kena gangguan jiwa kalau nggak salah ya. Siapa itu? Yang dulu itu pokoknya kalau tentang berang-berang gitu ya, tentang hewan, tentang apa, tapi beliau bentuknya video ya. Cuma katanya di akhir-akhirnya itu di masa tuanya itu beliau kena gangguan jiwa ya, sehingga kemudian ya melenceng lah, sedikit melenceng atau banyak melenceng ya. Dulu itu zaman saya kecil itu sudah mulai ya. Cuma memang boomingnya itu sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Nah, ini kita kembali ke tafsir Al-Jawahir ya. Ini coba lihat di sini. Tadi saya sedikit lihat aja. Ini Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman. Jadi tetap bahas. Nih, coba. Ini surat Ar-Rahman ya. Nah, jadi tetap dibahas. Ada salah satu aksamin hadis surah, salah satu aksamin. Surat ini itu ada 3 bagian. Ada tafsir apa gitu ya. Ini kurang besar ya. Kemudian bagian pertamanya, meskipun dia tidak sebanyak tafsir-tafsir yang biasa ya. Jadi ada tetap pembahasannya, tapi ketika nanti masuk ke pembahasan yang ada ilminya, dia akan lebih dalam. Di sini ada muqaddimahnya tuh ya, muqaddimah. Kemudian ini tentang keajaiban alam dunia sudah mulai ya. Nanti kalau nggak salah di sini nih ada tentang cara pembuatan lu'lu' itu ya, cara pembuatan apa, mutiara, apa lu'lu' wal marjan itu. Karena disebut di sini di surat Ar-Rahman ya. Takwin lu'lu'. Ini ya. Jadi dia lebih apa namanya ya? Lebih dalam ya dibandingkan tafsir-tafsir yang lain ya. Nah, ini mungkin salah satu yang lebih sempurna ya Jawahir ya, karena beberapa ayatnya selain ayat yang ilmi juga ada. Nah, ini kita akan lihat contoh penafsiran yang biasa ya. Misalnya Al-Anbiya lah, Al-Anbiya yang awalam yaralladzina kafaru anasamawati wa adokana tarat kan fapataknahuma. Nah, tetap di sini, ini Tobari ya, kita ambil Tobari. Jadi kan ayat ini kan sebenarnya kalau kita lihat di Kemenak ya, atau di tafsir ilmi itu biasanya berbicara terkait dengan Big Bang. Ya. Jadi katanya ayat ini mengisyaratkan tentang Big Bang. Jadi karena tarotkan papataknahuma itu dimaknai sebagai proses terjadinya Big Bang, di mana adanya ledakan, kemudian dari ledakan itu terciptalah ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada langit gitu ya. Nah, di sini Imam Tobari dia tetap mengartikannya sebagaimana apa ya, sebenarnya mungkin sudah masuk gitu ya, tapi tidak terlalu rinci banget. Jadi cuma dikatakan dulunya itu mutasiqataini. Jadi dulunya itu satu lengket, kemudian dia di mutasiqataini, dia menyatu ya, kemudian dia dipisah-pisah ya. Jadi kemudian katanya ada bumi, ada langit, tapi tidak disebutkan proses Big Bang-nya ya. Jadi sudah mulai. Atau misalnya pembahasan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu dia mengatakan maksudnya itu adalah biji katanya. Mana tadi saya baca ya. Ini biji ya. Jadi katanya biji. Jadi katanya kan ataratkon itu seperti biji. Biji itu kan kalau misalnya biji jeruk gitu ya. Itu kan kalau kalau dijemur itu kan nanti dia meletek gitu ya. Nah, meleteknya itu kalau kata orang Bekasi meletek ya, jadi pecah gitu ya. Nah, dari pecahnya itu nanti tumbuhlah tumbuhan, kemudian apa gitu ya. Makanya yang namanya tumbuhan itu meskipun katanya misalnya bumi ini hancur kena nuklir, maka yang selamat itu biasanya tumbuhan. Ya karena dia bisa tumbuh lagi gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai fatakok menurut Ibnu Abbas ya. Jadi tidak rinci ya, tidak rinci seperti tafsir-tafsir ilmi. Oke ya. Udah kayaknya. Nah, kalau tafsir apa tadi ya, tafsir punya Kemenak, Kementerian Agama, itu saya punya bukunya ya, ini ya, kebetulan yang punya Kementerian Agama, itu di pendahuluannya disebutin juga.
tadi ada pertanyaan terkait apakah tafsir ilmi itu sudah pasti benar, ya. Bahkan di sini pun di tafsir Kemenak itu dikatakan ya itu memang seperti cocokologi. Jadi memang tidak bisa dipastikan kalau itu memang tafsirnya gitu ya. Cuma di dalam pendahuluannya disebutkan bahwa salah satu penafsiran itu bukan hanya melihat pada teksnya katanya. Jadi bisa juga misalnya dalam tafsir Irfani. Tafsir Irfani itu kan tafsir yang terkait dengan dengan ini ya, dengan filsafat dengan tasawuf ya. Itu pun kan tidak bisa juga itu. Tidak bisa jejak gitu ya. Tidak bisa seperti tafsir dengan tafsir, tafsir dengan Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Jadi secara kepastian itu juga sama, tidak pasti. Karena kan dia membicarakan sesuatu yang rujukannya itu tidak kuat. Makanya banyak juga yang memasukkan tafsir ilmi ini sebagai tafsir isyari, ya. Jadi ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa tafsir ini adalah tafsir isyari. Nah, salah satunya berpendapat seperti itu Pak Quraish Shihab. Jadi Pak Quraish Shihab itu beliau ketika membicarakan tafsir ilmi atau ayat-ayat ilmi itu biasanya akan mengatakan isyarat ilmiah gitu ya. Jadi beliau tidak mengatakan tafsir ayat ini adalah gitu. Misalnya terkait dengan Big Bang, tidak mengatakan tafsir ayat ini terkait dengan Big Bang atau terkait dengan fenomena ilmiah ini, enggak ya. Tapi biasanya beliau mengatakan isyarat ilmiah. Ya kenapa? Karena belum tentu benar. Jadi kalau misalnya nanti ternyata karena kan ilmu pengetahuan itu dia berkembang terus ya. Kalau ternyata nanti ilmu pengetahuannya berubah, ternyata itu bukan Big Bang gitu. Itu misalnya ada yang lain. Maka yang salah itu bukan Al-Qur'annya ya, karena ini ya tafsirnya adalah tafsir isyari. Itu. Terus tadi ada pertanyaan yang tempat lain itu sudah ya, tempat lain. Mungkin kita lebih ketinggalan malah ya. Tempat lain itu kalau nggak salah di Mesir itu tahun 2000-an sedang booming itu. Nah, kayak Zaglul An-Najjar itu kan sekitar tahun 2000-an awal-awal dulu ya, itu sudah booming sekali. Nah, di kita ini malah mungkin agak terlambat. Nah, kalau sekarang itu memang untuk yang ilmi kurang ya, kurang kurang banyak ya, jadi kurang kurang menarik orang. Nah, terutama mungkin untuk teman-teman nanti ketika teman-teman nulis tesis, kalau saya pribadi ya sebenarnya nggak rekomen. Kecuali misalnya yang pembahasannya itu dikaitkan dengan psikologi. Ya, karena kan kalau kalau Kemenak itu kan memasukkan psikologi sebagai bagian dari tafsir ilmi. Ekologi termasuk dalam bagian tafsir ilmi. Tapi kalau misalnya pembahasannya terkait matahari, bulan, itu kalau saya nggak rekomen. Kenapa seperti itu? Karena sulit untuk menganalisa. Nah, kalau yang tafsir Kemenak, ini dia ada dua tim ya. Jadi yang satu itu di pembukaannya disebutin. Jadi yang satu itu timnya namanya tim syar'i ya. Tim syar'i itu tugasnya adalah untuk menuliskan tafsir-tafsirnya. Nah, misalnya di sini Pak Quraish Shihab atau Dr. Mulis Hanafi. Nah, kedua itu namanya timnya tim kauni. Jadi ada isyari, ada kauni. Nah, kauni itu ilmuwan. Sedangkan kita kan kalau menulis tafsir itu ya kita kan cuman syar'inya aja ya, kauninya nggak dapat. Ya kecuali kalau teman-teman misalnya basicnya adalah umum ya. Misalnya dulu pernah ada mahasiswa kita yang basicnya itu apa tuh ya, yang tentang listrik-listrik gitulah ya. Akhirnya kemudian diambil tentang itu. Nah itu nggak masalah ya. Itu mungkin bisa nanti balance ya. Tapi kalau memang kita sehari-harinya ya bergelutnya di bidang tafsir ya itu akan sulit ya menganalisanya karena kita bukan ilmuwan. Itu mungkin ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti kalau di tafsir tematik, nanti kita ketemunya di ekologi ya. Ekologi, kemudian ada lagi, udah ya, ekologi aja ya. Ekologi. Ekologi itu sedang marak sekarang memang ya, karena ekologi itu dia terkait dengan program apa tuh yang WHO itu ya, yang WHO FD apa WHO yang PBB, program PBB tahun 2030. Nah itu kalau teman-teman mau tesis cepat gampang ya, judulnya itu FDG apa gitu. Pokoknya ada tuh program program PBB sampai 2030. Ya, salah satunya itu adalah pengentasan kemiskinan, kemudian ekologi lingkungan. Oke itu ya teman-teman tambahan ya, sedikit aja. Saya kembalikan ke moderator. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penambahannya dan juga pemaparan. Teman-teman, selanjutnya mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi atau kita sudahi
kira-kira presentasi kita pada siang hari ini? Mungkin cukup ya teman-teman ya? Iya Kak, sepertinya Ya, baik. cukup Nah, jelas insya izin Allah Ibu, dari Ibu. Ya. ya, izin Ibu untuk kami menutup ya Bu presentasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan eh, apa yang kita dapat, kita peroleh, Allah mudahkan selalu kita dalam menuntut ilmu dan tuntun terus ke jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk pemaparan makalahnya dari kelompok 4. Terima kasih juga buat teman-teman atas partisipasinya. Eh, Sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya, Pak Wafa dan teman-teman. Sama-sama Ibu, terima kasih Sama-sama juga. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu pemakalah. Pak Wafa, terima kasih. Sama-sama Kak.